Dengan berbeda terlihat saat Jokowi dan Yusuf Kala usai mengikuti dialog khusus prime time yang dipandu oleh Najwa Shihab Jumat petang. Sejumlah orang berbadan tegap mengawal dan membentengi Presiden dan Wapres terpilih ini saat turun panggung dan menyapa relawan. Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko mengatakan untuk mengamankan Jokowi, TNI menurunkan 37 orang personilnya. Jumlah yang sama juga dikerahkan untuk mengawal Wapres terpilih Yusuf Kala. Yang akan diberikan nanti untuk tahun 3 ini, jumlah kendaraan ada 7, jumlah motorisnya ada 3, sedangkan personilnya 37 orang. Baik untuk calon presiden maupun calon wakil presiden. Dan sekali lagi mulai hari ini siang nanti akan diserah terimakan. Demikian sebagai informasi. Terima kasih Pak Menko. Pasukan pengamanan Presiden ini diambil dari grup D Pas Pampres. Setelah resmi dilantik nantinya, maka pengawalan akan diambil alih oleh grup A Pas Pampres dengan berkekuatan 4 detasmen. Jokowi sendiri mengatakan protokoler dan pengamanan yang ketat tidak akan menghalanginya untuk melakukan aksi belusukan ke tengah masyarakat. Meskipun pengamanannya ketat, tetapi saya tidak ingin terjadi jarak antara saya dan masyarakat. Ya. Dan sudah Pas Pampres sudah ngerti. Oh bisa Pak, kalau saya mau ini bisa tidak? Oh nggak apa-apa Pak. Yang paling penting diberitahukan kepada kami. Loh kan nggak mungkin semua saya beritahu. Kalau saya mau mendadak spontan gimana? Juga nggak apa-apa Pak. Relawan Jokowi JK berjanji akan tetap solid mendukung dan mengawal pemerintahan Jokowi JK hingga 5 tahun ke depan. Hal ini terkait dengan pernyataan Jokowi JK yang meminta relawan untuk tidak membubarkan diri dan tetap menjadi mata dan telinga bagi pemerintahan baru nanti. Karena sudah selesai pilpresnya, kita ingin membubarkan diri. Nanti dulu. Pekerjaan besar baru akan dimulai. Kok mau bubar? Dan masih meminta lagi agar 5 tahun ke depan kami ditemani, kami dikawal. Itulah penggalan kalimat Presiden terpilih Joko Widodo yang kerap diulang dalam setiap pidatonya sejak Jumat kemarin dalam berbagai acara silaturahmi dengan relawan. Atas permintaan inilah, sejumlah relawan mengaku akan tetap solid, siap mendukung dan mengawal kebijakan di bawah pemerintahan Jokowi JK. Seperti komitmen yang diucapkan perwakilan dari 2.000 relawan Bravo 5 ini. Kami dorong juga untuk menyampaikan aspirasi supaya permasalahan melalui daerah dapat diimplementasikan secara merata sesuai dengan apa yang telah diimbaukan tadi. Hal yang memang yang masih kurang pada program kerja yang akan kita lakukan. Relawan punya makna penting bagi Jokowi JK, bukan sekedar untuk memenangkan pertarungan Pilpres 9 Juli silam atau sekedar mendukung, tapi juga mengawal serta menjadi mata dan telinga bagi Jokowi JK. Artinya Bapak Ibu semuanya, relawan akan menjadi tangan-tangan kita, akan menjadi mata kita untuk Tim Liputan Metro TV. bagaimana sebuah kebijakan itu sampai ke bawah. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menutup sekolah legislatif yang diselenggarakan Partai Nasdem di Ancol, Jakarta. Dalam pidatonya, Surya Paloh menyatakan berbagai sikap politiknya. Dihadiri puluhan politisi Partai Nasdem serta 35 caleg DPR RI yang terpilih untuk masa jabatan 2014-2019, Surya Paloh memaparkan kembali beberapa hal penting yang perlu menjadi bekal bagi kadernya di parlemen mendatang. Surya Paloh mengingatkan agar kader Partai Nasdem menjauhi tindak pidana korupsi dan berpikir kritis meski menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi JK. Di samping itu, Surya Paloh juga mengingatkan agar kader-kadernya tidak hanya pandai berbicara, namun juga mampu menampung aspirasi dengan turun langsung ke tengah masyarakat. Bagaimana kita
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan tim Prabowo Hatta, arah koalisi Merah Putih pun terancam tidak solid. Pengamat politik Niko Haryanto mengatakan kemungkinan hanya akan tersisa PKS dan Gerindra yang tetap bertahan di koalisi Merah Putih. Godaan untuk menyeberang ke kubu Jokowi JK mulai menguat dari beberapa partai politik pengusung Prabowo Hatta. Setidaknya ada 4 partai pengusung Prabowo Hatta yang tergoda untuk berlabuh mendukung Jokowi JK. Saya kira prioritas yang harus stay di koalisi Merah Putih sekarang ini yang akan stay di luar pemerintahan, dan karena ada banyak hal secara psikologis maupun politik untuk bisa diterima di pemerintahan adalah misalnya Gerindra dan PKS. Di luar itu saya kira yang lain sebenarnya masih terbuka peluangnya. Jadi misalnya Demokrat itu selama ini saya kira meskipun ada masalah antara atau hubungan komunikasi yang belum baik antara figur Pak SBY dengan Ibu Megawati, tapi dalam level kedua, level ketiga saya kira nggak ada masalah. Tapi partai-partai tersebut saya kira sangat terbuka kemungkinannya untuk masuk ke dalam pemerintahan, baik mereka mengisi posisi di kabinet ataupun mereka menjadi bagian dari pemerintahan dan mereka nantinya menjadi pendukung pemerintahan di DPR. Beralih ke informasi lain, pemirsa, antrian panjang terjadi di sejumlah SPBU kawasan Tegal, Jawa Tengah akibat dalam 2 hari terakhir warga kesulitan memperoleh bensin dan solar bersubsidi. Antrian panjang kendaraan di SPBU Tegal Sari telah terjadi sejak pagi hari. Warga rela mengantri berjam-jam untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Sementara warga yang tidak sabar terpaksa membeli Pertamax dan solar non-subsidi untuk kendaraan mereka. Menurut petugas SPBU, pasokan BBM dalam 2 hari terakhir dibatasi, sehingga SPBU di Tegal, Jawa Tengah kehabisan stok BBM bersubsidi. Kelangkaan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah daerah. Di Kota Padang dan Kendari, sopir truk terpaksa antri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis solar. Antrian panjang kendaraan di SPBU Jalan Bypass Kota Padang, Sumatera Barat ini mencapai panjang ratusan meter. Ratusan kendaraan ini antri demi mendapat BBM bersubsidi jenis solar. Sudah lebih dari seminggu solar langka di wilayah ini. Hampir seluruh SPBU di Kota Padang kehabisan stok. Menurut petugas SPBU, kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi ini disebabkan pembatasan dari Pertamina. Biasanya mereka mendapatkan 4 tangki solar, kini menjadi 2 tangki. Hal serupa juga terjadi di Kendari. Antrean panjang kendaraan di SPBU Tapak Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terlihat sejak Sabtu dini hari. Antrean bahkan mencapai 1 km. Padahal layanan penjualan solar bersubsidi baru dibuka pukul 9. Walau sudah masuk dalam antrean, warga tetap was-was tak kebagian jatah karena stok solar terbatas. Belakangan, pembatasan BBM subsidi jenis solar membuat cemas pelaku transportasi. Karena jika tidak kebagian solar, maka mereka terancam tidak bisa beroperasi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan menghadirkan perbincangan khas Metro Malang dengan topik narkoba masuk kampus yang nanti akan dipandu oleh rekan saya Widya Saputra.